Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi buat teman-teman yang sering nanya, ini plastik ininya, ikatan sambungan atau graftingnya, ini kapan dilepas dan apakah harus dilepas ya? Jadi saya jelaskan dulu, ini adalah anggur taldun ya. Saya tanam masih kecil banget. Sekarang berarti umurnya berapa nih? 23 September. Berarti jalan 2 bulan ya. Jalan 2 bulan. Kondisinya udah sangat vigor sekali, lihat. Nah. Tuh, udah sangat tinggi sekali. Daunnya lebar-lebar banget. Ini ciri khasnya untuk taldun ya. Nah, sekarang udah bentuk sekunder, lihat. Wih, mantep ya. Nanti sekundernya nyampe sana aja. Nanti kita hentikan. Tersiernya kita bentuk dari tunas air ini. Nah, begitupun yang ini. Ini adalah anggur yang ditanam berdekatan. Ini Everest ya, sama. Tingginya kurang lebih sama, tapi untuk lebih gedenya memang lebih subur ini taldun ya. Tapi nggak masalah karena nanti juga akan besar sama juga. Dan selanjutnya adalah tentang ini. Ini adalah sengaja belum saya buka ya, sebagai tutorial aja. Karena banyak sekali pertanyaan di YouTube tentang ini. Apakah ini perlu dilepas dan kapan dilepas ya? Jadi jawabannya memang sangat perlu sekali dilepas ya. Karena kalau ini, ikatan ini, graftingannya tidak dilepas, satu, ini semakin besar dan ini akan semakin masuk ke dalam. Jadi istilahnya akan mencekik ya. Jadi seperti terlilit ya. Jadi sebenarnya ini juga akan menghambat daripada pertumbuhan pohon anggurnya. Karena semakin besar ininya, nanti ini semakin tercekik ya. Ini semakin masuk ke dalam, ini plastiknya biasanya. Yang jelas ini akan mengganggu pertumbuhan daripada pohon anggurnya. Jadi kapan mulai dilepas? Ya sebenarnya asalkan sambungannya ini sebenarnya sudah menyatu dengan baik ya. Biasanya umur 2-3 bulan pun sebenarnya sudah bisa dibuka ya. Walaupun kondisinya masih di bibit juga. Seperti ini contohnya. Nah ini saat kondisi seperti ini pun ya. Ini kalau memang sudah nyatu sebenarnya dibuka aja nggak masalah sih. Nah seperti ini contohnya. Ini juga ada nih yang sambung pucuk contoh aja. Ini udah nyatu ya. Kalau pakai parafilm bahkan lepas sendiri dan hasilnya memang udah nyatu ya. Seperti ini contohnya. Nah ini. Tapi kalau memang kalau bibit biasanya masih ada lilitannya seperti ini. Saya juga biasanya kirim bibit juga selalu saya masih lilit ya. Ini agar sebagai pengaman aja di jalan ya, agar kuat aja maksudnya, walaupun sudah menyatu dengan sempurna, tapi kalau lilitannya masih kan jadi lebih safety lagi untuk bibitnya. Ini sebenarnya tujuannya itu, tapi kalau sudah ditanam, ini saya sarankan kepada teman-teman di rumah, alangkah lebih baik ini teman-teman harus buang aja. Kalau udah ditanam misalnya ragu awal-awal tanam, biarkan aja dulu. Nanti pohonnya 1 meter ya, atau 1,5 meter misalnya, ini bisa teman-teman buka atau lepas, karena harus sekali dilepas. Nah lihat ya, ini semakin kuat ya cengkramannya. Ini pasti nanti akan semakin kuat dan semakin kuat. Ini pasti, tidak bakalan enggak. Nah nanti akan seperti ngelilit ini ke dalam sana ya, semakin keras ini plastiknya. Karena walaupun hanya plastik wrap seperti ini, ternyata daya ininya, cengkramannya ini kuat sekali. Nah lihat bahkan ini ya, di sebelahnya ada pohon yang masih sangat kecil, lihat. Nah ini ada sen muskat nih. Wah ini sen muskat ya, daunnya tidak apa ya, menurut saya daunnya tidak stabil ya. Kadang bagus, kadang enggak. Tapi mungkin karakter atau gimana saya nggak tahu. Tapi ini lihat ya, mudah-mudahan valid, maksudnya ini juga saya dapat dari teman. Nah lihat, ini saya graftingnya di sini. Lihat ya. Nah ini sudah saya lepas ya. Jauh-jauh hari pun udah saya lepas. Lihat sambungannya juga sudah menyatu dengan sempurna juga. Sudah kalus juga ya. Nah ini paling gak ada semeter ya. Udah saya lepas malah. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau lepas ya lepas aja sih. Tapi kalau ragu ya sebenarnya nggak ada aturannya sih, harus berapa bulan atau berapa minggu, berapa hari setelah tanam atau tingginya berapa ya. Tapi kalau mau main aman ya semeter aja, bibit tumbuh semeter atau 1,5 meter, atau baru nyampe para-para seperti ini. Ini ya sudah nyampe para-para ke sana juga boleh.
dilepas. Intinya memang harus dilepas. Nah, ini untuk melepasnya juga ya kita cuma butuh alat yang tajam aja sebenarnya ya. Terus kita seperti ini kan, nih lihat. Nah, ini. Nah, saya ambil itu aja dulu ya. Ambil pegangan buat ini kameranya biar nggak gerak-gerak. Kalau kayak gini susah nih. Ntar saya lanjut lagi sebentar ya. Ya, jadi tinggal kita lepas saja. Jadi kita pakai alat yang tajam. Sini ya. Kita buka aja kayak gini. Tuh. Ke dalam aja nggak apa-apa ya. Walaupun luka juga nggak masalah sih. Nanti juga akan istilahnya itu akan halus kembali. Ya. Nih lihat. Kita buka aja nih. Nah. Tuh lihat. Ini semakin masuk ke dalam, lihat. Jadi kalau kita nggak lepas, ini akan semakin mencengkram ke dalam ya. Makanya harus kita lepas. Tuh lihat. Cengkramannya udah sangat kuat sekali, lihat. Ke dalam tuh. Tuh lihat. Kayak gini nih. Tuh. Ini bisa nyampe ke dalam ya, semakin mencekik ininya. Nah, lihat. Nah, dengan begini nanti ini tumbuh kembangnya tidak akan terganggu oleh cengkraman daripada ikatannya. Ya, jadi ikatannya kan biasanya pakai plastik grafting atau plastik wrap ya, apa aja. Tapi lama-lama ininya makin besar akan makin mencekik nih. Saya dekatkan ya kameranya ya biar jelas. Ya, ini saya dekatkan biar jelas, lihat. Nah, ini biasanya ini kalau nggak dilepas, ini makin ke dalam ke sana ya, makin kecil, makin kecil. Jadi nanti kelihatannya ini bibitnya akan jadi seperti ini nih. Ini akan besar, sininya kecil, sininya nih. Nanti di sini akan besar lagi. Ya, jadi memang harus dilepas. Ya, ini kalau ini karena pembelahan sel nih. Karena ininya mau besar nanti. Ininya. Nah, jadi harus dilepas ya sambungannya. Baik itu sambung pucuk ataupun grafting ya. Intinya tali sambungannya harus teman-teman lepas. Jadi satu agar tidak, karena ini akan semakin kencang ya, intinya tidak tercekik pohonnya ya, itu pasti ya. Jadi seperti kuat sekali nanti, ini akan semakin kecil dan semakin kuat cengkramannya. Itu satu. Yang kedua, agar tidak mengganggu pertumbuhan ya, itu pasti sih. Karena kalau dibiarkan, saya sering sekali menjumpai ya di tempat teman lah, itu ada bahkan yang sampai dewasa pohonnya ininya masih ada. Jadi talinya itu semakin masuk ke dalam, makin ke dalam. Jadi semakin susah untuk dilepas. Masuk ke, ibaratnya masuk ke dalam ininya ya, ke dalam pohonnya pokoknya. Sampai ke dalamnya. Ini sangat susah nanti saat tercekiknya seperti itu. Kalau udah seperti ini memang waktu yang tepat ya untuk melepasnya. Karena memang harus dilepas. Untuk lebih pertumbuhannya lebih leluasa dan tidak ada yang terhambat atau yang menjadikan pohon ini menjadi terjerat ya oleh tali ikatannya. Ya, ini saya rasa perlu juga ya, walaupun hanya sebatas kapan kapan melepas tali ini, tali sambungan atau tali grafting, dan apa pentingnya dan kapan waktunya ya. Terus saya rasa biarpun seperti itu, ini hal yang sangat penting ya. Saya rasa walaupun hal sepele, tapi manfaatnya cukup besar juga. Ya, mudah-mudahan video kali ini yang hanya membahas tentang ini, tali sambungan grafting anggur atau sambung anggur ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi. Pokoknya buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur, saya ucapkan selamat datang di dunia pengangguran dan semoga selalu semangat juga. Karena tanam anggur itu sejatinya mudah kalau kita rajin dalam melakukan perawatan ya. Dari pemupukan, perawatan daun juga, dan dari penanganan hama juga, hama dan jamur. Insya Allah akan cepat berbuah. Ya, semoga tanamannya cepat berbuah buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur. Dan semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang mau mengikuti kegiatan saya sehari-harinya tentang bagaimana cara saya menanam anggur ya. Pengalaman-pengalaman saya selama ini menanam anggur. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya, Ferry.
Purwokerto, Jawa Tengah.